Ya. Akhirnya beli lagi yang 800, sistemnya upgrade. Kalau saya pribadi sistem upgrade. Jadi memperbaharui terus. Jadi tidak kos uang saku gitu. Dan yang unik itu bonsai itu belajarnya itu bukan dari nol, Ya. tapi dari sudah jadi. Ya. Kita pelajari baru ke nol menurun. Itu yang gitu uniknya juga. Tumbuhnya apa namanya? Enggak serentak, dia jarang-jarang dia tumbuhnya. Karena baru dapat ini memang kutub putihnya menempel di berarti emang nempel di batangnya di itu batangnya gitu. Ini satu-satunya cara. Kalau misalnya udah nggak apa namanya insek aja nggak mempan, ya kita harus campur dengan harus double ya. Ya, biar masuk dia ke kulitnya. Ini dia sancang yang maksud tadi yang memakai full kotoran kambing. Oh iya. Halo bonsai lover, saya Warina Kaifil dan sekarang saya berada di salah satu rumah dari trainer muda di Bali, sahabat. Ya, mungkin beberapa dari sahabat bonsai semuanya setelah melihat intro tadi ada yang udah kenal dengan beliau karena beliau sering eksis ya di Facebook, terutama sering kita lihat di grup posting dan juga postingannya juga seputaran bonsai juga di Facebooknya. Oke, mari kita masuk, kita lihat koleksi-koleksi bonsainya sambil kita ngobrol dengan sang owner. Ayo. Oke. Kebetulan beliau sudah ada di sini. Swastiastu. Oke. Buat yang belum kenal, nanti bisa langsung kenalan dulu sama sang owner. Ayo Li, diperkenalkan dulu. Swastiastu, salam kenal. Saya Chris Panlover, bisa disebut Chris. Ya. Dari Belaluan, Singapadu Tengah, Gianyar. Ya. Salah satu trainer muda di Bali, sahabat ya. Stengkaro. Gas tipis-tipis Li. Gas tipis-tipis. Ayo kita review pohonnya dulu nih. Ini ada pohon apa nih Li? Sancang ori. Ini sancang ori. Ini kayaknya belum lama di sini Li ya? Baru dapat. Baru dapat di teman di daerah Latu. Tidak asing lagi di Istana Bonsai. Ya. Depannya Pak Agung PC ya. Iya. Kita bercerita dulu sebentar Li. Ini awal-awal Li bisa main bonsai itu tahun berapa Li? Itu semenjak di sini tahun 2000 berapa ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Semenjak di sini mulai mempelajari ya. Dan memahami dulu lah bagaimana bonsai itu, tapi tidak langsung instan ya. Itu ada perjalanannya supaya tahu kita bagaimana sih konsep bonsai itu ada macam-macam apa saja sih itu. Nah, artinya tidak singkat sih waktu itu, butuh waktu 2,5 tahun untuk memahami. Nah, untuk belajarnya itu kebanyakan sharing sama teman ya. Otodidak iya, tetapi kita harus sharing juga sama senior tentunya yang sudah duluan, yang berpengalaman, terutama masternya ya. Suhunya juga harus rajin belajar gitu. Karena ini bukan sekedar otodidak aja ya. Karena harus kita tahu teorinya benar-benar harus kita pahami itu sih biasa. Oke, jadi sudah bermain bonsai selama 4 tahun baru ya. Baru sebenarnya iya. Tapi berani aja tampil gitu ya. Kalau nggak gitu kapan kita bisa kan? Harus berani, harus pede gitu ya. Walaupun masih muda kan tetap harus percaya diri. Ya. Tentunya dengan diimbangi dengan rajin sharing sama yang senior. Iya. Itu paling penting. Ya, jangan malu, pokoknya harus rajin sharing. Terus ini kan main bonsainya udah 4 tahun. Jadi trainernya itu sejak berapa tahun Li?
2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. Iya. Itu awal-awalnya gimana? Awal-awalnya kalau cerita sedikit, Ya. pertama beli bonsai dulu ya, punya uang 1.800.000, dapat 3 pohon, dapat steger. Ya. Setelah itu kok enak ya, Komplit ya. ya kok enak ya, biasanya itu dibetulin, iseng posting, ya laku. Ya. Pohon harga 500.000, laku 800. Ya. Akhirnya beli lagi yang harga 800, sistemnya upgrade. Kalau saya pribadi sistem upgrade. Jadi memperbaharui terus. Jadi tidak kos uang saku gitu. Tadi udah beli 800.000, habis itu betulin lagi, laku 1,5. Ya. Terus ya Terus bisa terus ya? meningkat terus. Akhirnya sama kelamaan sering waktu bisa sampai upgrade, bahkan bisa sampai ini paling tinggi bisa upgrade sampai 20-an. Iya. Dari yang awalnya 500 itu naik terus. Ya. Artinya upgrade murni. Upgrade murni. Murni itu tanpa keluar uang Tanpa saku keluar itu uang saku, kalau ya. saya. Mungkin dengan rekan teman-teman penghobi yang lainnya juga kita bisa kok memiliki pohon Ya. yang artinya kedepannya prospek, Ya. bisa bersaing, ya artinya dengan cara upgrade. Ya, walaupun sedikit kantong Sedikit kita, kantong, tapi kalau kita sudah memahami, sudah bisa terampil memahami bonsai, tentang perawatan, tentang apa wiring Ya. dan lain sebagainya, itu jual bisa menambah nilainya lagi. Nah, Ya. kita bisa upgrade ke yang lebih bagus lagi. Itu sih kalau saya. Jadi ada ilmu baru dari Blikres Pak. Mana kita bisa untuk memiliki bonsai mahal itu tidak harus keluar uang saku banyak ya. Dimana kita bisa mulai dari beli dulu pohon yang mungkin di bawah 1 juta, terus kita jual lagi setelah kita olah sendiri, harganya bisa naik dan terus seperti itu. Hampir semua pohon saya, hampir semua. Hampir semua. Ya, saya berkeinginan memang kedepannya ya upgrade sampai bisa mempunyai pohon setidaknya yang bisa bersaing lah di kontes ya, dengan cara upgrade, Dengan cara upgrade. memperbaharui. Ya, ini tukaran dengan berapa pohon nih? Kalau nggak salah 2 pohon. Ayo kita lihat lebih dekat Ya. dulu sahabat. Ini sebuah pohon sancang dengan gaya apa nih beli namanya kalau pohon-pohon seperti ini? Kalau ini sih namanya gaya informal ya, karena gerak bentuknya formal juga. Saya dulu emang mengidam-idamkan yang namanya gaya Jepara. Ini asli produk Ini Jepara. produk Jepara nih. Ya, ini produknya kalau nggak salah Junet Hani, Mas Gilang Jun yang itu. Jepara, programan Jepara dari asli. Ini kira-kira kalau pohon seperti ini dibuatnya ini berapa tahun nih beli? Kalau yang seperti ini. Kalau Perkiraan ditanya ya? perkiraan ya di atas 10 tahunan ini. Di atas 10 tahunan. Ya, dari bahan kecil ini nggak mungkin ada bahan begini. Bentuk lengannya juga udah belen dan sebagainya. Artinya kan walaupun gerak tapi masuk dia gitu. Belennya lah bagus, dan geraknya. Geraknya juga nyambung Iya, enak banget sama pohonnya ya. Mengalir beli ya. Iya. Seperti air. Pokoknya Ya. seneng lah untuk gaya Jepara gitu. Ini Masih bahan calon panglima di sini kayaknya nih ya. mudahan. Mudah-mudahan. Tapi saya lihat tadi di sana juga banyak juga ya yang udah Ya lumayan bisa lihat-lihat. Bisa lihat-lihat. Yuk kita pindah dulu sahabat ke sebelahnya. Ini satu produk apa gimana li sama yang tadi? Ini satu produk. Itu produk. Nah, dari Pak Jepara juga, tapi saya dapat di sahabat saya juga di sana bonsai sama Pak Agung. Ya. Ini juga dapatnya di sana juga. Oh, dapatnya di sana juga. Saya senang memang dia nanti kedepannya juga bentuknya formal biasa, cuma dia gerakannya dan ada agak lubang di sini menyatu. Ya, coba lihat dulu sahabat. Kita putar ya di sana. Ada lubang. Oh, ada lubang di sana ya. Nah, geraknya ke sini dari awal, gerak muter lagi, habis itu muter lagi di sini. Muternya ke mahkota. Kalau kita putar coba bisa putar. Ini mirip kayak gini ya, permainan roller coaster tuh ya. Ya. Ini nggak bisa kan? Gerakannya. Oh, ini nggak bisa. Saya sudah punya nama nih buat nih. Siapa namanya nih? Namanya nih Sancang Yin Yang. Yin Yang. Tahu kan Ya. lambang Yin Yang-nya? Ya. Gitu dong. Nah, gitu tidak mirip. Mirip ya? Mirip. Ya, bahan masih lama, tapi harus sabar. Mudah-mudahan nggak kepancing sama yang merah-merah nanti.
harus tahan godaan kalau udah Tahan punya godaan. barang-barang seperti ini Bli, ya. Iya. Apalagi barang-barang seperti ini sekarang mulai Susah. langka ya, mulai Susah susah sekali. dapatnya. Kemarin sudah tak tanyain di sana, katanya bahannya sudah jarang sekarang, sudah nggak ada. Udah banyak kan Ada, ya. di ini ya dipunyain sama mobil-mobil lain juga ya. Iya. Dan kemungkinan juga kalau yang punya nggak mungkin dilepas kalau udah Ya, dapat yang seperti ini gitu. Ya, buat investasi masa depan lah. Investasi. Ya, untuk ke depan biar ada tabungan. Ya. Tapi kalau bonsai itu gimana Bli, selama beli bermain bonsai itu jual beli bonsai itu pernah rugi apa gimana? Apa untung terus apa gimana? Kalau saya di bonsai itu bersyukur Ya. jatuh di hobi ini di bonsai karena saya senang seni juga, saya senang seni dari seni, ya, pokoknya mempelajari seni juga. Dulu saya sekolah juga seni rupa, Oh, seni rupa. ya di SMK, senang seni lah saya, Ya. berkecimpung dengan seni. Di sini seni yang saling berbeda, saya lihat memang dia ada pakem, ada aturan dan sebagainya, ada pokoknya skala jenis ada dia di sini. Tapi walaupun dia ada pakem, ada gaya dan sebagainya, tetap yang kita temui pohon itu semua pasti berbeda-beda. Walaupun gayanya sama tapi berbeda gitu. Ya, Tapi karakternya di sana ini ya. kita nggak akan pernah bosan untuk bermain bonsai. Itu sih seninya yang bagusnya atau yang spesialnya di bonsai. Dan yang unik itu bonsai itu belajarnya itu bukan dari nol, Ya. tapi dari sudah jadi. Ya. Kita pelajari separuh ke nol menurun. Itu Oh, yang gitu uniknya juga. Kalau dia sendiri, karena dulu kan belinya juga yang sudah dipajang, yang Ya. 500.000 itu dibetulin lagi. Dibetulin ya. lagi, ya. Dulu sempat punya sancang pertama kali udah punya sancang. Ya. Cuma karena perawatnya nggak tahu, mati ranting, mati cabang di sana udah mulai down dulu. Tapi karena kita nggak belajar kan. Tapi kalau sudah sering waktu, sudah tahu, akhirnya mulai memahami, akhirnya berani. Bahkan di sini Ada berapa sancang nih sekarang di sini? 60% di sancang semua. 60%. 6 sancang kalau nggak salah di Oh, sini. nah, ada 6. Heeh. Ini koleksinya di sini ada berapa pohon Bli? Banyak juga saya lihat tadi Ya, ya. di atas 10 lah. Di atas 10. Di atas 10 tapi ya di atas 10 dikit. Semua ada dijual. Ya, dijual. Mengurangi. Mengurangi populasi ya. Mudah-mudahan jadi sesuatu. Udah jadi suatu baru. Ya. Jadi kan tadi kan bilang kalau belajar bonsai itu kita kan kebalik ya. Kalau biasanya belajar itu kita dari awal, Iya, tapi dari kalau awal. bonsai itu kita belajar dari yang udah Yang jadi jadi. dulu, baru turun. Itu gimana itu sih Bli? biasanya. Saya sih dengar-dengarnya seperti itu, tapi kalau udah saya pahami dari mempelajari bonsai juga memang seperti itu. Ya. Karena dari yang jadi itu kita bisa memahami Komposisi bonsai itu seperti apa gitu ya? komposisi dalam arti kalau sudah jadi kan kita tinggal nyiram aja dan nyukur saja kita. Dari situ kita mulai memahami bagaimana perawatannya. Kadang-kadang yang sudah jadi itu kena penyakit, habis itu batangnya kena lumut dan sebagainya, kena lembab kan dia jadi. Ya. Artinya daunnya banyak. Nah, di situ kita bisa mulai memahaminya. Oh, mati ranting karena apa? Oh, kena hama karena apa? Ya. Kena lumut karena apa? Udah mulai mempelajari dari nol, mati ranting dia bagaimana caranya ngelos. Ya. Mati ranting tumbuh lagi, ngelos lagi. Nanti sampai ke bawah pun kita tetap yang namanya mempelajari dari jadi dulu. Ya, dari jadi. Pokoknya itu uniknya di bonsai. Uniknya Ya, gitu ya. di- Banyak keunikannya juga Bli ya. Unikannya di bonsai. Di bonsai. Nah, Terus kalau untuk pohon sancang itu saya kan juga sempat sharing sama teman-teman yang lain. mm, Dibandingkan jenis pohon yang lain seperti lain. pinkus atau apalah yang lain, itu perawatannya agak ribet katanya. Betul itu seperti atau seperti apa Bli? ya memang terdengar emang banyak saya dari awal pun dulu Ya, di ribet dan bonsai cerewet gitu. jangan nggak dikasih bahkan. Ya. Tapi kok sancang bagus ya daunnya gitu. Daunnya bisa kecil banget Sampai ya. mengenal kontes, ya ibaratnya sancang bisa bersaing lah dia, bahkan bisa menjuarai kan. Ya. Artinya lama-kelamaan saya pelajari. Guru saya pernah berkata atau ya teman sering sharing Ya. di daerah Sandur, artinya sancang itu tak tanyain sancang itu susah apa enggak gitu kan. Kalau susah ya enggak susah gitu. Sekarang yang bilang susah itu bagaimana gitu. Kalau kamu mau belajar jangan bilang susah. Yang bilang susah itu orang nggak mau belajar. Itu dibilang. Kalau kamu mau belajar kamu harus
mengetahui dulu kalau di mananya letak kesusahan, susahnya di mana. Dia suka kutu, kamu harus penangannya bagaimana. Jadinya setelah saya dibilang gitulah, disampaikan seperti itu, aduh benar-benar saya pengen Sancang langsung gitu. Saya harus belajar gitu, bagaimana memahami karakter Sancang. Kalau untuk perawatannya simpel aja, simpel aja sebenarnya. Yang penting rutin insektisida sama fungisida, ya. Fungisida sama fungi aja. Ya, itu aja perawatannya. Iya. Subur, masih subur. Kalau untuk funginya itu dipakai apa, Li? Ditan. Ya. Kalau ditan. Inseknya itu? Insek pakai Alika. Kalau parah, misalnya saya bawa Sancang sakit ke sini, ya. Double tuh. Ya, campurin duanya itu. Ya, ini sakit kemarin. Ini sakit. Kita lihat apa? Ini lama sekali tumbuh ini. Ada kutu putih banyak di sini. Oh, banyak ada kutunya di sini. Liput tuh akhirnya setelah saya beberapa kali insek, ini bahkan tiga hari sekali tak insek pagi-paginya. Ini belum juga tumbuh. Ya. Nah, habis kemarin baru 5 hari yang lalu tak campur fungi sama insektisida. Nah, baru tadi malam kayaknya tumbuh nih ya, tunas baru. Ya, ini sahabat. Tunas baru juga sudah ada. Ini kan tumbuhnya enggak serentak, dia jarang-jarang dia tumbuhnya. Karena baru dapat ini memang kutu putihnya menempel di. Ya, berarti emang nempel di batangnya. Di batangnya itu. Ini satu-satunya cara kalau misalnya udah insek aja nggak mempan, ya kita harus campur dengan fungi. Double ya? Iya, biar masuk dia ke kulit-kulitnya. Itu sih, saya dengar gitu juga ya ikutin gitu. Dan akhirnya kan berhasil juga. Berhasil juga, ya itu di sini. Simple sebenarnya, jangan takut merasa. Cuma sih kita telaten, kita rutin perawatannya. Media bebas. Bebas. Ini pakai apa nih kalau di sini? Media cuma 2 ya. 2 aja. Jam pasir Malang sama kotoran kambing. Ya. Pupuk kimia juga ada. Pupuk kimia nggak ada. Belum saat ini. Dekastar nggak pakai. Dekastar nggak pakai. Atonik nggak pakai. Apa B1 nggak pakai. Artinya berarti saya coba dulu memakai pupuk kompos kayak orang dulu lah kan. Artinya belum ada gini ya. Artinya kita coba, hasilnya lumayan. Coba yang natural. Karena gimana ya, dekastarnya mahal sekarang. Saya emang dari sebelum dekastar mahal, emang saya nggak pernah main. Artinya main kotoran kambing hampir semua pakai kotoran kambing. Bahkan ini ada Sancang saya satu di sebelah. Ya. Itu full kotoran kambing. Ya, katanya kan panas. Ya. Panas katanya. Orang-orang bilang panas. Saya menyangkanya itu. Artinya coba eksperimen soalnya. Ya. Coba pakai full kotoran kambing. 2 minggu mengenap air. Tak isi apa-apa. Iya, full kotoran kambing itu. Ekstrim juga nih eksperimennya. Full kotoran kambing. Ya coba dah gitu. Akhirnya subur makmur. Di mana pohonnya? Ini di sebelah. Oh, di sebelah. Ya. Nanti kita cek dulu ya. Iya, boleh. Kita pindah dulu ke sebelahnya nih, ada lagi satu nih. Ini dia Sancang yang maksud tadi yang memakai full kotoran kambing. Oh, yang ini? Ya. Coba kita lihat sahabat. Kita cek dulu pertumbuhannya seperti apa. Full kotoran kambing. Belum pernah ganti media. Belum pernah diganti? Ya, ini udah 7 bulan kalau nggak salah. Ini udah mulai hancur kotoran kambingnya ya? Udah hancur kotoran kambingnya. Sampai bawah. Mantap juga nih ya. Pertama-tama dia memang menguning daunnya seperti ini. Ya. Menguning kayak gini. Tetapi setelah rontok tumbuh dia banyak tunas yang baru. Ya. Banyak sekali, bahkan di tempat-tempat di sini saya sampai benar-benar ya, waduh bosan sampai nyabut-nyabutin. Cepat sekali tumbuh. Itu, dan daunnya lumayan hijau bagus padahal ini ya. Yang penting kalau medianya banyak, kalau saya di sini kalau medianya banyak kotoran kambing ya, saya juga semprot medianya dengan insektisida. Pakai insektisida ya. Itu tujuannya seperti apa? Lenatas ya. Bawah juga saya semprot. Itu tujuannya kan kotoran kambing itu kan rentan dengan penyakit hama. Ya. Membusuk dia kan menjadi penyakit lah, artinya ada kutu-kutunya itu, artinya supaya lebih cepat dia mematikan hama itu, saya semprot juga. Disemprot aja apa? Semprot disiram? aja, nggak disiram, semprot aja. Iya. Itu nggak apa-apa kalau kena akar nih? Nggak apa-apa. Malah kan bagus akarnya. Bagus ya. Jadi. Bagus akarnya.
Bungi pun bagus ya. Bungi bagus. Ya, kalau pohonnya mandat, potong akar belum juga mau terubus, dipungi aja. Di akarnya gitu. Iya, dipungi aja, artinya di sini aja dipungin, semprotin aja biar putih nih, siramin, besoknya bagus lah pohonnya. Oh gitu juga. Artinya udah bukan besoknya sih, untuk kedepannya, Untuk kedepannya ya ada lah, pertumbuhannya berkembang, masih ada enak ya, pergerakannya. ada. Gitu kalau misalnya udah medianya ganti tetap mandat, Ya. beli pupuk banyak sudah tetap mandat, mandat itu ya. ada masalahnya mungkin di perakarannya, mungkin ada karena hama, ada hama ya. di badannya mungkin ada. Gitu. Ada koki anti di sana dulu ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada nanti kalau bersih itu udah, setelah dia bersih disiram ini kan luntur dia, Ya. turun dia ke bawah Turun ke fungisida bawah. itu. Ke medianya itu. Ah, medianya turun di sana dah dicuci dia. Kalau saya bilang sih dicuci dia Dicuci ya. medianya sama atau akarnya sama fungisidanya itu. Di steril kan berarti ya. Setelah itu lagi nyukur Langsung ini ya. bengong-bengongnya dia gitu. Itu koki anti di Pertumbuhannya sana. ya. Pertumbuhannya. Terus tadi ini kalau untuk insek sama punginya itu setiap berapa minggu sekali dia atau berapa bulan sekali? Kalau insek itu Ya. biasanya 2 minggu sekali, bahkan kadang-kadang bisa sebelum 2 minggu bisa. Sebelum 2 Tak minggu. isiin terus. Tak isiin Ya, tak isiin terus. Kalau sempat semprot. Oh, ya. Kalau 2 minggu sekali semprot. Kalau kadang-kadang cepat 1 minggu tak semprot juga lagi. gitu. Bukan hitung 2 minggu enggak. Ya. Sempatnya, tapi tak isiin terus inseknya. Itu sih biasanya. Kalau di sini kan cuacanya agak panas ya, Bli. Kalau untuk Panas. daerah Gianyar. Lumayan. Kalau untuk pohon sancang di sini seperti apa, Bli? Dia bagusnya daerah panas atau daerah yang sedang Jadi atau dingin? mana bagus sebenarnya. Yang penting dia sinar full, Ya. air juga. Dia harus sinar full sih. Sinar full harus dapat nih. Sinar full kayak sempigi. Oh, kayak. Ya dia sinar full dia. Rebusnya nariknya cepet. Ini kan masih ngelos pohonnya. Proses ngelos. Ini masih ngelos-ngelos gini ya. Ya. Terus ini sancang ini kalau udah rapat ini biasanya kalau nyukurnya itu belum nyampe 2 minggu itu udah cukur kembali harus gitu. cukur kembali. Keren. Berarti Ini aja cepet ini. Yang ini ya. Udah kecil-kecil lihat Iya. bawahnya. Ini cukur ini. Langsung jangan dibiarin kalau misalnya perantingan sudah banyak seperti ini. Ya. Jangan sampai melebihi 5 cm Ya. tunasnya ini. Oh jadi seperti itu tipsnya. Ya, itu tipsnya. Jangan sampai, kenapa? Karena kalau kita biarin sampai 5 cm nanti yang bawahnya ini bisa mati dia. Atau yang lainnya lah itu bisa mati. Bisa ya nutrisinya ke sana dia. Kalah sama yang udah panjangan gitu. Press terus. Kalau ini udah segini aja, jangan lagi biarin memperbanyak daun aja ini. Ini terus tak press gini. Nggak ada boleh tak Boleh tinggiin. lebih. Ya. Berarti tinggal dipotong-potong ini aja ya. Ya, sama Tinggal kayak memadatkan aja Bli ya. ada sancang di sana yang sudah Udah gini. sebelahnya sudah udah jadi, padat. sudah rapet. Ya. Nanti di sana bisa lihat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sana Ya. ya. Oke sahabat bonsai, jadi itu dulu video kali ini tentang pohon sancang koleksi dari Blikres, trainer muda kita di Bali sahabat. Ya. Jangan takut memelihara Jangan sancang. takut melihara Yang sancang. penting telaten. Nah, yang penting telaten dalam merawatnya. Ya, Ya. Apapun pohonnya tidak ada yang sulit ya Bli ya. tidak ada. Asalkan Asalkan mau belajar, Iya. memahami pohonnya, karakternya, bagaimana dia maunya, itu yang kita terapkan. itu yang diterapkan pada setiap pohonnya. Oke, jadi seperti itu sahabat. Nantikan part 2-nya. Sekarang kita jalan-jalan lagi keliling dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.